Kisru internal Partai Golkar Provinsi Maluku Utara nampaknya belum terurai tuntas. Pasca perebutan pucuk pimpinan di arena musyawarah daerah ke-9 beberapa waktu lalu antara Alian Mus dan Edi Langkara, ketegangannya masih bersemayam dan terlihat jelas di rapat kerja daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara di Hotel Sahid Ternate Sabtu 19 Maret lalu. Meski duduk satu meja, namun ekspresi kedua elit Golkar ini, yaitu Alian Mus dan Edi Langkara, nampak beku. Ketegangan di antara keduanya belum mencair. Iklim politik Partai Golkar melahirkan spekulasi dan ekspektasi publik, apalagi DPD 2 Partai Golkar Halmahera Tengah pada pernyataan politik di depan Rakerda yang dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia Tanjung tidak menyertakan nama Bupati Edi Langkara dalam daftar pencalonan Bupati dan atau bursa pencalonan Gubernur 2024 mendatang. Sikap politik DPD 2 Golkar Halmahera Tengah yang menganulir nama Elang dari bursa pencalonan dinilai sebagai sabotase hak politik Elang sebagai kader senior Partai Golkar. Keputusan DPD 2 Halting tersebut juga dikategorikan sebagai sikap yang tidak menjunjung tinggi sportivitas berpolitik. Forum yang sepatutnya menjadi ajang rekonsiliasi justru menjadi penyekat interaksi antara kader. Rapat kerja daerah yang memiliki ruang strategis politik dalam eksistensi Partai Golkar itu sendiri malah menjadi arena tendang-menendang. Konflik hanyalah sebuah keniscayaan dan kesia-siaan, lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Sebagai mercusuar politik, Partai Golkar sebaiknya merajut konsolidasi total dan menyeluruh demi sukses pemilihan presiden, sukses legislatif, dan sukses kepala daerah tahun 2024 mendatang. Sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Maluku Utara, Alian Mus diminta jeli, bijak, dan cerdas mengelola perspektif. Dinamika politik dalam pusaran Partai Golkar patutnya disikapi sebagai sebuah kekuatan untuk meraih kepentingan besar, jangan dimaknai sebagai ancaman. Bukankah politik itu dinamis? Toh, selain sebagai partai terbuka dan aspiratif, partai yang dinahkodai Erlangga Hartarto ini adalah partai penganut metode ilmiah. Seluruh kandidat, entah itu calon pilpres maupun figur yang bakal bertarung di bursa kepala daerah nanti, popularitas dan elektabilitasnya dipotret oleh lembaga survei yang kapabel. Kandidat mana memiliki survei tertinggi, so pasti dialah yang memiliki kans besar menggunakan Golkar sebagai kendaraan pada kontestasi 2024 mendatang. Kebijakan partai ini merupakan angin segar bagi Edi Langkara mempersiapkan dirinya melaju ke puncak Gosali. Meski namanya tidak diakomodir dalam forum rapat kerja daerah, dirinya tidak bergeming atau tak terpengaruh oleh dinamika politik internal, seraya terus mengepakkan sayapnya. Edi Langkara dan Alian Mus adalah kader Golkar Maluku Utara yang memiliki kapasitas strategis dan mumpuni. Elang sebagai wakil sekjen DPP Partai Golkar tentunya tidak bisa diabaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, apalagi geliat dan konsolidasi Bupati Halmahera Tengah ke masyarakat ini kian gencar. Atribut pencalonan Elang sebagai gubernur menjamur seantero Maluku Utara. Hal ini menggambarkan keseriusan Edi Langkara merebut puncak Gosali menjadi catatan paling penting. Sementara Alian Mus hingga saat ini belum nampak keseriusannya untuk bertarung pada kontestasi Pilgub 2024 mendatang. Pergerakannya masih silent dan belum terbuka. Meski demikian, sebagai Ketua Partai Golkar Maluku Utara, politisi perempuan yang saat ini menjabat anggota DPR RI utusan Maluku Utara ini patut diperhitungkan. Sebagai simpatisan, kader, dan pengurus partai berlambang pohon beringin, alangkah eloknya jika memaknai perbedaan pandangan politik keduanya dengan pikiran logis dan rasional. Karena suka atau tidak suka, Elang dan Alian adalah aset potensial Partai Golkar. Sebagaimana filsafat politik mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Abu Rizal Bakri menyebutkan, meski dihantam arus, namun jangan tergerus. Nasihat dan prinsip politik ARB mengisyaratkan kepada politisi agar bijak menyikapi perhara politik. Pasalnya, konflik internal adalah sebuah dinamika pendewasaan karakter, bukan martil pemecah soliditas kepartaian. Politisi cerdas adalah politikus yang mampu mengelola tidak mungkin menjadi mungkin, karena baginya hakikat politik adalah kepentingan, dan kepentingan itu sendiri hanya diperoleh oleh soliditas yang utuh dan terintegrasi. Jika tidak, maka Anda jangan bermimpi Golkar bakal meraih kejayaan.